yours, I'm a fool for your love. Kartu Placer di sini review ini kita akan bahas ringkasan lengkap untuk One Piece chapter 1085. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, karena chapter ini adalah suatu chapter yang definisi sangat kacau sekali, jadi pastikan siapkan kopi, jangan lupa mandi besar, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, dimana di chapter ini kita masih mendapatkan cover request yang berisi Franky di mana dia sedang menuntun bayi kura-kura untuk berjalan menuju lautan. Yang kira-kira ada yang dapat maksud tertentu nggak dari cover story kali ini? Untuk chapter langsung dimulai dari apa yang terjadi sebelumnya, yaitu tepat saat Imu duduk di hadapan Cobra dan para Gorosei. Di situ pun Imu akhirnya ngomong lagi guys, nggak cuma satu kata seperti di chapter lalu. Dia berkata, aku memiliki dua hal yang akan dikatakan kepadamu dan satu pertanyaan, Cobra. Cobra pun sangat kaget dengan apa yang dia lihat, karena bukan nggak seharusnya itu hal yang sangat mustahil ketika ada seseorang yang duduk di tata kosong. Di sini Imu berbicara dengan sudut pandang ketiga ya, dia memanggil dirinya dengan sebutanmu biar kita nggak tahu lah Imu ini cewek atau cowok. Dan Cobra pun dia menjawab, Imu, aku tahu nama itu, ini mungkin hanya kebetulan, tetapi dari kedua puluh negara dahulu, dan bahkan sebelum dilanjut oleh Cobra untuk menyelesaikan kalimatnya, di situ Imu langsung memotong dengan berkata, diam, kau tidak akan mendapatkan jawabannya walaupun kamu bertanya apapun, tetapi aku akan memberitahumu beberapa hal. Pertama, dia adalah musuh kami di masa lalu, dan walaupun para di sekarang tidak tahu apa-apa tentang arti nama dari mereka, tetapi para sejarawan yang mencoba mempelajari tentang Void Century dan para bajak laut yang mencoba mencari Poneglyph semuanya adalah ulah dari Lily. Jika dia tidak membuat kesalahan pada hari itu, maka Poneglyph saat ini tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Dan bagaimanapun saya merasa jika itu adalah sebuah skenario yang Lily buat. Tidak mungkin Poneglyph tersebar hanya karena sebuah kesalahan, tapi saya yakin ada sebuah rencana di balik alasan itu semua. Dan saat Imu berbicara, Gorosei pun sudah siap untuk menembakkan pistolnya kepada Cobra, dan Cobra pun sudah yakin jika dia pasti tidak akan bisa keluar dari tempat itu secara hidup-hidup. Imu pun berkata lagi, saya yakin jawabannya ada di surat yang ditinggalkan oleh Lily kepadamu itu. Kau memanggilnya Ratu Lily dari keluarga Nefertari, tapi apa nama sebenarnya yang dia tuliskan di kartu tersebut? Sebelum menjawab hal itu, Cobra pun dia bertanya apa yang akan terjadi kepadanya jika dia menjawab itu semua. Dan salah satu Gorosei pun dia sudah menjawabnya dengan sangat jelas, nyawamu sudah ditentukan sejak kau melihat The Great Imu. Dan Cobra pun akhirnya tetap menjawab pertanyaan dari Imu dengan berkata, nama asli dari Ratu Lily adalah Nefertari di Lily. Dan tepat saat itu, panah bayangan menusuk tubuh Cobra yang sepertinya untuk hal ini bukan datang dari Imu. Dan Sabo yang ternyata sejak sebelumnya dia sudah bersembunyi di belakang pilar-pilar dari ruangan tersebut, dia pun akhirnya muncul dan menembakkan api kepada Imu. Tetapi Imu dia tiba-tiba berubah menjadi monster besar dengan mulut yang sangat besar dan gigi yang tajam. Yang lagi-lagi semua hal yang ada di sini itu masih bentukan siluet ya, seperti berbentuk bayangan karena Oda pasti masih akan membuatnya sangat misterius. Imu pun akhirnya memakan api dari serangan Sabo tersebut. Dimana sebenarnya satu hal yang kepikiran menurut saya terkait kemampuan dari Imu ini, kenapa saya kepikirannya dengan Thought Musika dari movie Red yang ada ya, karena untuk bentukan akhirnya cukup mirip dimana dia memiliki mulut yang besar dan juga gigi taring yang sangat banyak, dan bahkan dia disebut sebagai Devil King atau Raja Iblis di movie tersebut. Mungkin untuk bahasan ini akan kita bahas di teori yang lain ya. Kita lanjut ke pembahasan chapter dulu. Di sini Imu pun dia langsung turun dari tahta tersebut, di mana para Gorosei ikut berubah dan mengelilingi Sabo juga Cobra. Di mana satunya ada yang berbentuk seperti manusia burung yang cukup mirip dengan Morgan, lalu juga ada yang seperti gajah, ada juga yang seperti iblis atau Oni yang bahkan terlihat ada salah satunya memiliki awan di sekitar tubuhnya seperti Luffy dan Lucci di mode awakening mereka.
Yang sejujurnya ini gila banget sih, waktu bikin skrip chapter ini aja udah bikin merinding di momen ini. Yang Oda gila sih, bener-bener dia udah nggak main-main lagi nih. Sekarang masalah misterinya semuanya sudah akan dia ungkap, yang wajar saja sih. Sekarang kita sudah masuk ke saga terakhir. Di sini Sabo pun dia menolong Cobra dan mencoba kabur dari ruangan tersebut, di mana Imu tentu saja mencoba untuk menahan mereka, dan Cobra pun dia berbicara kepada Sabo. Kumohon katakan kepada Vivi dan Luffy hal seperti ini. Kita semua adalah bagian dari keluarga D juga. Dan tepat pada saat itu, kita pun mendapatkan sedikit flashback dari Sabo kecil yang dia merasa sangat aneh kenapa saudaranya yaitu S dan Luffy memiliki nama D di tengahnya. Dan situ S pun menjawab, "Aku juga akan berikanmu nama yang sama Sabo, aku akan manggilmu Sadebo." Aduh, ini bocah S malah kebacanya jadi sad boy nih, lama-lama bukan Sadebo. Dan kembali ke masa kini, kita melihat Sabo dengan Cobra yang tertusuk. Dan pada saat itu, Cobra pun mencoba membacakan isi surat terakhir dari peninggalan Lily. Dia berkata, "Lindungilah Poneglyph," di mana di bagian tangannya kita tidak tahu apa yang terisi karena salah satu Gorosei di mode monsternya berteriak hingga akhirnya menutupi suara dari Cobra tersebut. Tetapi kita juga bisa mendengar bait terakhir dari peninggalan surat Lily tersebut yang berkata, "Angkat bendera untuk fajar di dunia ini." Atau mungkin biar lebih orisinil kata-katanya seperti ini, "Raise the flag of the dawn to the world." Dimana sejujurnya hal ini pastinya akan buat semangat dari Dragon ke tingkatan yang sangat tinggi lagi. Yang sejujurnya ini speechless banget untuk membaca bagian tersebut yang wadaw banget nih. Di sini pun akhirnya Cobra dia melindungi Sabo dari serangan Imu agar Sabo bisa kabur. Di mana panel pun berpindah beberapa saat selanjutnya yang kita lihat juga saat Cobra berada di lantai dan benar dia sudah mati. Yang itulah judul untuk chapter ini. Lagi-lagi buat kalian juga yang lupa, ini judulnya sangat mirip seperti yang Oda pernah berikan kepada kita untuk karakter yang Sabo mention di chapter ini, yaitu saudaranya alias Portgas DS di chapter 574 dengan judul chapter The Death of Portgas DS. Yang seharusnya judul chapter untuk kali ini juga adalah The Death of Nefertari di Cobra. Yang oke lah, ini kita lanjut lagi. Dimana ternyata Wapol dia melihat semua apa yang sedang terjadi dari lubang yang ada di dinding, dan Imu pun ternyata menyadari Wapol yang sedang memata-matai mereka. Wapol pun sangat panik dan dia pun akhirnya memakan dindingnya untuk kabur sambil berkata, "Aku seharusnya tidak melihat semua ini." Dimana setelah itu ruang meeting dari referee pun mendapatkan pesan jika King Cobra dan King Wapol tidak akan mengikuti rapat lagi. Yang sejujurnya dengan ini sudah dapat kita bilang jika mereka berdua sudah dihilangkan dari dunia ini, di mana Cobra sudah mati dan Wapol sudah tidak dianggap oleh mereka semua dan akan dimusnahkan secepatnya. Di mana di ruangan lain kita pun melihat Vivi yang ditangkap oleh si Pinol seperti yang kita prediksikan sebelumnya. Ingat, ditangkap ya, bukan dilindungi. Di mana di situ ada Lucci, Jabra, Khalifa dan beberapa agen si Pinol yang lain yang ini udah kayak reuni si P9 dulu lah. Di sini Jabra pun dia sedang merecap apa saja yang sedang terjadi di Mary Joyce, mulai dari insiden San Carlos, lalu juga ada Leo dan saya mengatakan jika mereka adalah bajak laut di bawah bendera topi jerami, yang di sisi lain ternyata Fujitora membiarkan para budak untuk kabur di saat Ryokugyu malah membentaknya dan memarahi Fujitora. Yang ini fix banget nih, Fujitora pasti bakal masuk ke pihak aliansi untuk merevolusi dunia ini ke tingkatan yang lebih baik lagi. Tetapi tiba-tiba di tengah-tengah itu, Wapol masuk ke ruangan di mana Vivi dan si Pinol berada. Yang hal tersebut pun membuat si Pinol kaget dan Vivi yang memanfaatkan situasi itu akhirnya memegang Wapol dan kabur. Chapter tutup dengan pengkaburan dari mereka berdua, di mana istri Wapol, Cinderella, yang sangat kaget sekali. Di sini Vivi bertanya kepada Wapol, "Kau akan pergi kemana?" Dan Wapol pun menjawab, "Aku akan pergi ke ujung dunia, di mana tidak ada orang yang akan bisa menemukanku." Dan Vivi pun menjawab bahwa aku bersamamu, di mana chapter berakhir di sana. Yang kita pun tahu kan ujungnya seperti apa saat Wapol dan Vivi mereka akhirnya masuk ke kapal Morgan. Yang sejujurnya ini adalah one hell of a chapter yang sangat gila sekali. Walaupun kekuatan top of the world seperti Imu dan Gorosei nggak diliatin, tetapi setidaknya Oda akhirnya udah nge-spill dikit terkait kemampuan mereka semua. Yang sepertinya mereka ini pemakan mythical Zoan,
Atau jangan-jangan terdapat buah iblis lain yang mungkin disebut sebagai buah dewa atau God Nomien. Ini jadi ngaco banget. Yang saya yakin bakal banyak yang ngerasa, ya elah lemah banget sih, masa dia ngebiarin Sabo seorang diri aja bisa kabur padahal mereka 6 orang loh melawan 1 orang. Yang sejujurnya itulah yang bisa saya bilang terkait yang namanya power scaling atau kekuatan. Tidak ada hal yang benar-benar mutlak, mentang-mentang mereka otoritas tertinggi maka kekuatannya tidak terbatas, bisa semena-mena. Itu pula menurut saya yang membedakan One Piece dengan serial lain, dimana mungkin untuk yang lain musuh utama udah bisa ketebak lah kekuatannya yang sangat mutlak, sangat kuat, sangat dewa, yang bahkan tidak masuk akal gimana cara ngalahinnya, dan butuh nakamas power lain-lain lah biar bisa menang melawan musuh tersebut. Dimana di sini untuk One Piece bisa saya bilang hampir berbagai hal dibuat cukup balance. Tidak murni masalah kekuatan saja untuk dapat memenangkan pertarungan, tetapi masih banyak faktor-faktor lain seperti psikologis dan lain-lain. Serta ada alasan juga kenapa pemerintahan dunia tidak membunuh atau menuntaskan segala bajak laut yang menjadi ancaman dari mereka ini. Karena lagi-lagi nggak ada kekuatan yang mutlak di serial One Piece. Bahkan Gorosei saja sebelumnya takut untuk membuat Kaido benar-benar marah, karena walaupun mereka otoritas tertinggi tetap saja masih banyak karakter kuat di dunia ini. Dimana intinya mereka tahu kapan waktu untuk bertarung dan kapan waktu untuk tidak. Sama lah seperti Shirohige, ada alasan kenapa dia tidak nekat menghajar ke Wano Kuni. Karena dia tahu dampak yang akan terjadi dari semua perbuatan itu. Karena terkadang terdapat diplomasi sebelum aksi ini dilakukan, yang tidak hanya bakbuk-bakbuk lah asal Rambo masuk ke semua tempat dan mengalahkan semuanya. One Piece ini tidak seperti itu. Yang sejujurnya itu juga alasan kenapa Mihawk seakan-akan tidak ingin untuk melawan para Yonkou lainnya, bukan karena dia lemah, tetapi karena ada alasan buat apa kita harus melawan mereka semua. Sama seperti Gorosei Angkatan Laut dan semuanya yang telah terjadi di serial One Piece ini. Ya mungkin itulah yang ngebedain One Piece yang sangat kuat di storynya atau ceritanya dengan serial lain yang kuat di bagian fighting atau pertarungannya, dimana semuanya punya style masing-masing dan bisa dinikmati juga. Yang jadi oke lah, itu saja untuk video kali ini. Analisis mendalam tentu saja akan kita bahas di video review seperti biasa yang akan rilis di hari Jumat. Jadi pastikan jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike jangan suka aja, lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.